Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ustazah. Hari ini adalah pelajaran IPA untuk kelas 7 PKBM Al-Um Barabai. Masih bersama Ustazah di Rumah Tahfiz Al-Um Barabai. Di perkenalan kita, Ustazah mengajar IPA ya. Ya, ini adalah pertemuan kedua. Nah, kemarin Ustazah ada janji untuk cara membaca atau menayangkan cara membaca jangka sorong. Oke lah, ini. Nah, ini kemarin adalah gambar jangka sorong. Nah, pada jangka sorong sudah Ustazah perkenalkan ada dua skala. Yang pertama adalah skala utama, yang kedua adalah skala nonius. Nah, bagaimana cara membacanya? Kita lihat dulu. Hasil pengukurannya atau HP sama dengan, HP itu bukan handphone ya, tapi hasil pengukuran. Nah, hasil pengukurannya itu memakai rumus skala utama ditambah skala nonius dikali dengan 0,01 cm. Diingat ya, cm. Nah, kita lihat di skala utamanya. Di atas ini skala utama ya. Ini ada 3, ada 4. Di sini 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5. Nah, ini namanya skala utama. Nah, silakan dilihat di bawah ini adalah skala nonius. 0. Nah, skala utama itu dibaca sebelum skala noniusnya jatuh. Misalnya ini. Ini skala noniusnya ada di sini, sudah jatuh di sini. Berarti angka di depannya adalah 3,1. Nah, angka di depannya adalah 3,1. Berarti skala utamanya adalah 3,1. Sekarang lihat nonius. Cara membaca nonius ini adalah dicari yang garis di bawahnya ini sama dengan garis di atas atau lurus vertikal. Kita lihat 0 nggak sama, 1 nggak sama, 5 nggak sama, 6 nggak sama, 7 nggak sama. Yang sama adalah di angka 8. Berarti skala noniusnya adalah 8 karena garis di nonius dan utama ini lurus vertikal. Dikali dengan 0,01. Jadi 3,1 ditambah 0,08 sama dengan 3,18 atau 3,18. Nah, itu cara membaca jangka sorong. Jadi skala utama 3,1. Kenapa? Karena sebelum jatuh skala nonius ini, angka di depannya adalah 3,1 atau 3,10. Nah, itu cara pembacaan jangka sorong. Yang kedua adalah cara pembacaan mikrometer skrup. Sebenarnya sama untuk membaca mikrometer skrup karena bedanya kalau mikrometer skrup skala utamanya di depan sini. Skala nonius adalah skala yang ada di sini. Nah, karena di sini 0, 0,5, 1, 1,5, maka di sini jatuh nonius sudah. Ini noniusnya. Jadi skalanya sebelum tertutup ini adalah 3,5. Jadi ditulis 3,5 untuk skala utama. Skala nonius sama dengan jangka sorong. Kalau jangka sorong dicari yang vertikal ke atas, kalau yang mikrometer skrup itu dicari yang horizontal nih, garis yang sama ini. Ya, nih. Jadi ini angkanya berapa? Kalau di bawah 25, 26 berarti 27. Nah, 27 dikali 0,01. Jadinya 27 kali 0,01 ini kalikan dulu ya dalam matematika. Jadi 0,27. Ditambah 3,5, 3,77 mm. Ingat ya, kalau mikrometer skrup hasilnya dalam milimeter. Nah, itu Ustazah tayangkan sudah jelaskan sudah. Kita lihati, Ustazah mengulang sedikit materi yang kemarin tentang besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dengan cara dibandingkan, memiliki satuan dan dinyatakan dengan angka-angka. Nanti ini Ustazah kirimkan PDF-nya agar kalian bisa meringkas di rumah. Nah, satuan adalah pembanding di dalam
mengukur suatu besaran, pembanding satuan. Kalau mengukur membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Nah, kegiatan pengukuran menggunakan beberapa besaran yang memiliki satuan tertentu. Ya, ini satuannya nanti. Sementara itu ada juga yang disebut dengan sebagai satuan tak baku. Hanya diakui dalam lingkungan lokal. Misalnya kalau kita ada jengkal, ada hasta, ada depah, ada kilan bisa juga. Itu namanya tak baku, atau di daerah kita aja dipakai. Mungkin di daerah lain nggak dipakai lagi, ataupun di luar negeri tidak dipakai, makanya itu tidak baku. Sedangkan yang kedua nanti ada baku. Baku itu yang diakui di seluruh dunia. Nah, nanti Ustazah kirimkan ini buku PDF-nya. Satuan baku. Pada pembahasan sebelumnya, kalian telah mengenal besaran pokok. Sudah mengenal ya? Besaran turunan. Nah, besaran turunan apa aja? Ada luas, ada volume, ada kecepatan, ada percepatan. Nanti sambil Ustazah perkenalkan. Nah, contoh satuan baku ini meter. Dipakai di manapun, di Kalimantan, di Jakarta, ini pakainya meter. Kilogram, di mana-mana dipakai, bahkan di seluruh dunia pun dipakai. Nah, kalau tidak baku, itu bisa depak, gayung, tadi ya. Terbatas pada kondisi daerahnya, atau terbatas pada bahasa di daerahnya. Besaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sudah ulangi. Besaran pokok kemarin itu ada 7. Panjang, massa, waktu. Nanti bisa dilihat. Dan lain sebagainya ada 7. Kalau besaran turunan, misalnya, ini besaran pokok ada ya. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, kalau besaran turunan, itu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi misalnya, besaran luas atau luas. Luas itu rumusnya apa? Masih ingat kalian? Iya. Panjang kali lebar. Panjang punya satuan meter. Lebar punya satuan meter. Meter dikali meter. Meter pangkat 2. Ini meter pangkat 2 ya. Bukan M2. Bukan ini meter pangkat 2. Kemudian volume. Rumusnya masih ingat waktu SD atau madrasah ibtidaiyah? Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, tinggi satuannya meter. Jadi meter pangkat 3. Nah, itu ada kecepatan, satuannya meter per detik atau meter per sekon. Ada massa jenis atau berat jenis, satuannya kilogram per meter kubik. Nah, di sini penjelasannya ya. Luas, panjang, kali lebar. Satuannya meter pangkat 2. Ini benar tulisannya. Kalau yang di sebelah sini salah. Volume, panjang, kali lebar, kali tinggi. Bisa juga sisi, kali sisi, kali sisi. Nah, satuannya meter pangkat 3. Kecepatan itu, kecepatan sama dengan, ini sudah juga waktu SD atau madrasah ibtidaiyah. Jarak dibagi waktu. Meter per sekon. Ini satuannya namanya. Nah, massa dan berat itu merupakan istilah yang sama, tapi kita lebih familiar dengan berat. Sebenarnya kalau kita mengukur badan itu adalah massa badan, bukan berat badan, karena berat ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sedangkan massa itu murni berapa kilogram. Nah, kemudian alat ukur panjang ada 3, ada mistar yang pian sering pakai atau kalian sering pakai. Alat ukur besaran panjang, ini mistar. Yang kedua, mistar itu penggaris sama. Yang kedua adalah jangka sorong. Ini yang Ustazah terangkan tadi. Nah, kalau di sini 3,1.
Kemudian noniusnya di angka berapa ya? Ada nggak yang sama? 1 nggak sama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang sama di angka atau berhimpit ya. Di atas ini skala utamanya, jadi dibacanya 3,1 sebelum jatuh noniusnya. Skala nonius mempunyai panjang, di sini ada keterangannya 0,9 cm atau 9 mm atau setiap garisnya bernilai 9. Nanti bisa di sini. Jadi ini 3,1, ini 9 ya. Padahal nggak sama di sini ya. Nggak berhimpit, tapi tulisannya 3,19. Cara menggunakan mikrometer skrup yang sudah jelaskan tadi. Ini alat ukur massa. Nah, massa itu ya bisa satuannya ton, berarti ada 1000 kg. Kalau 2 ton, 2000 kg. Kalau 1 kuintal, 100 kg. 2 kuintal, 200 kg. 1 ons, 0,1 kg. 1 ons itu 100 gram. Nah, nanti bisa ditambahkan. Ini waktu di SD juga sudah dipelajari. Nah, alat ukur massa ada timbangan. Ini ada timbangan, ini namanya neraca. Yang ini neraca juga. Ini timbangan untuk massa badan. Nah, ini neraca tapi ini yang digital. Biasanya pakai baterai. Nah, ini neraca 2 lengan, neraca Ohaus, timbangan digital. Nah, alat ukur massa. Alat ukur massa itu apa? Bisa pakai yang familiar adalah jam. Atau kalau guru penjas itu biasanya pakai stopwatch. Nah, ukurannya 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Berarti 1 jam 60 dikali 60, 3600 detik. Detik itu sama dengan sekon. 1 hari 24 jam, berarti 1 hari 1440 menit, berarti 86.400 detik. 1 hari itu 24 jam. Nah, berapa jam kalian menyisihkan untuk kita beribadah kepada Allah? Sholat, menghafal, mengaji. Nah, paling tidak 1/3 dari waktu kita ya, kalau bisa. Supaya ilmu kita berkah nantinya. Nah, ada arloji tadi alat ukur masanya. Alat ukur waktunya. Ada arloji atau jam. Ada stopwatch. Nah. Kemudian satuan internasional kita mengenal 3, ada kilogram, meter, sekon atau KMS. Sekon itu sama dengan detik. Ya, biasa disingkat dengan KMS. Kilogram, meter, sekon. Itu satuan internasional. Nah, konversi satuan-satuan. Konversi bilangan dari skala yang lebih besar ke skala yang lebih kecil. Berarti ada, misalnya setiap turun 1 langkah, maka bilangan harus dikalikan 10. Bila naik, berarti dibagi 10. Coba Ustazah carikan dulu ya. Kalian masih bisa mengkonversikan kilometer, hektometer. Nah, masih hafal? Sampai ke milimeter. Nah, di sini ada lah ya. Nah, berarti PR buat kalian adalah ada di sini ya. Nomor 1, ini PR kalian ya. Apa yang dimaksud dengan satuan internasional? Sudah ada di atas tadi. PR yang kedua, apa saja satuan sistem internasional untuk beberapa besaran pokok tadi apa? Massa, panjang, dan waktu. Ada kilogram, nah, dan lain sebagainya ya, sudah terangkan. Apa saja satuan sistem internasional untuk besaran turunan? Ini dilewati aja yang nomor 3, nggak usah. Ya, nggak usah. Yang keempat, berapa nilai satuan sistem internasional untuk benda bila massanya 67 gram? Nah, 67 gram ini jadi berapa kilogram?
Ya, itu latihannya ya. Nanti silahkan dikerjakan di rumah. Nanti bisa difoto dan dikirim ke Ustazah. Ini ada konversinya, ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, ada gram, dekagram. Nah, kalau ke bawah dikali 10, kalau dari bawah ke atas dibagi 10. Sama panjang, kilometer sampai milimeter dikalikan dengan 10. Kalau naik, dibagi dengan 10. Nah, ingat ya, ini tugas Ustazah ada 4, 1, 2, 4, dan 5. Nomor 5 apa? Berapa nilai besaran sistem internasional untuk waktu tempuh kendaraan bermotor dari Jakarta ke Bandung selama 3,5 jam? Berapa nilai satuan internasional? Berarti 3,5 jam harus dijadikan? Ya, harus jadikan skon atau detik. Yang ini harus dijadikan kilogram. Jadi PR Ustazah ada 1, 2, 4, dan 5. Nah, itu PR Ustazah ya. Nah, nanti ada luas, ada volume. Tuh, untuk tugas pertama ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Itu tugas pertama. Nah, ini untuk latihan kalian aja. Yang dikumpul Ustazah yang tadi 4 nomor tadi ya. Nanti ini buat hitung-hitung di rumah aja. Nah, ini buat hitung-hitung di rumah. Nah, nanti Ustazah akan terangkan besaran turunan. Nah, jadi Ustazah masih mengulang pelajaran yang pertemuan pertama. Nah, untuk pertemuan ketiga, nanti kita akan berbicara tentang besaran turunan. Tadi sudah terangkan sedikit, ada luas, ada volume, sudah ada luas dan volume. Yang belum adalah di kecepatan. Ya, itu ya. Sekian dari Ustazah. Kalau ada pertanyaan, silahkan WA Ustazah. Kalau kurang paham, silahkan WA Ustazah ya. Nanti tugasnya silahkan dikumpul dari hari ini sampai Ustazah tunggu besok jam 9 pagi. Insyaallah selesai ya. 4 nomor aja tugas Ustazah. Ya. Sekian ya dari Ustazah. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.